Baiklah, mari kita lanjutkan pembacaan Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita ulang ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita bahas tajwidnya. Allahu ada lam jalalah, dibaca tafkhim karena diawali dengan harokat fathah. Allahu, jangan dibaca Allahu pada awal ayat, maka hamzah wasal pada lafaz Allahu dibaca fathah. Allahu. Lanjut, yastahzi'u, sin hamznya harus jelas, suara nafas terlepas. Yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Taib. Di kalimat selanjutnya, bihim wa yamudduhum. Bihim ada mim sukun bertemu dengan waw, disebut dengan izhar syafawi, yaitu jelas pada bibir. Bihim wa yamudduhum. Demikian juga wa yamudduhum, mim sukun bertemu dengan huruf fa, disebut dengan izhar syafawi. Tidak boleh didengungkan atau disamarkan, melainkan harus dibaca jelas, makhraj mim sempurna, yaitu kedua buah bibir tertutup rapat tanpa disertai dengan dengung. Bihim wa yamudduhum fi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Fi ada harokat kasrah. Setelah harokat kasrah ada huruf ya sukun, yaitu huruf mad ya, maka disebut hukum bacaan mad tabi'i atau kita kenal dengan mad asli. Fi panjangnya satu alif dan cara bacanya cukup diayunkan saja. Demikian juga pada ya, pada lafaz tughyanihim, ya harakat fathah dan diiringi dengan huruf alif atau huruf mad alif, maka panjangnya satu alif, yaitu mad tabi'i. Dan pada mim sukun bertemu dengan iya, di situ sama dengan di awal tadi, dibaca izhar syafawi. Dan terakhir mad arid lis sukun, yaitu
mengganti harokatnya nun menjadi sukun karena waqaf, dan sebelumnya ada mad tabi'i. Ya'mahuna menjadi ya'mahun. Kita ulang ayat 15 sekali lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Perhatikan kembali pada ain sukun. Ain sukun harus agak dilenturkan, atau dengan kata lain suaranya mengalir. Ya'mahun, ya'mahun. Namun jangan sampai terlalu ngedalam, tetap pada posisi di tenggorokan bagian tengah. A'i'uba fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dilanjutkan pada ayat yang ke-16. Perhatikan. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita ulang sekali lagi. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ulaika, ada hukum bacaan mad wajib muttasil dikarenakan ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah dan berada pada satu kalimat yang tidak terpisah. Panjangnya wajib 2,5 alif atau 5 huruf, atau lebih mudah 5 ketukan jari. Ulaika cukup dihitung pakai jari. Ketika sampai 5 hitungan jari secara berurutan dan tempo yang sama, maka dilanjutkan ke huruf hamzah setelahnya. Ulaika allazina zi mad tabi'i ishtarawud dalalata. Ad-dalalata di situ ada alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan dhad, disebut dengan idgham syamsiyah, yaitu lamnya tidak dibaca, langsung pada huruf dhad yang ditasydid. Bil huda, lam ta'rif di sini adalah bertemu dengan huruf ha, disebut dengan izhar qamariyah, maka lamnya tetap dibaca dan dilanjutkan ke huruf yang selanjutnya. Fama ma mad asli rabihat tijaratuhum, di situ ada tak sukun bertemu dengan ta,
disebut dengan idgham mutajanisin, yaitu bertemunya huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya. Satu makhraj, satu sifat. Keseluruhan makhrajnya sama, keseluruhan sifatnya juga sama. Dan demikian pula hurufnya sama. Rabihat, seharusnya jika tidak diidghamkan, letak sukun ini memiliki sifat hamas sehingga harus mengeluarkan nafas berdesis. Namun ketika bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya, maka hamasnya dihilangkan sehingga taknya dibaca satu, tanpa mendesiskan huruf tak yang berharokat sukun. Fama rabihat tijaratuhum, mat tabi'i, hum bertemu dengan waw, mim sukun bertemu dengan waw, disebut dengan izhar syafawi. Wama mat tabi'i, kanu mat tabi'i, nu mat tabi'i. Muhtadin, mat arid bisyukun. Kita ulang sekali lagi. Ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan ayat selanjutnya, ayat ke-17, perhatikan baik-baik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum kamathalih, mim sukun bertemu kaf disebut izhar syafawi. Allazi, lam ta'rif bertemu dengan lam dibaca idgham syamsiyah. Di situ seharusnya mat tabi'i karena harokat kasrah bertemu ya, namun karena setelahnya ada hamzah wasal, dan setelah ada hamzah wasal ada sin atau huruf yang berharokat sukun, maka mat tabi'inya dihilangkan, tidak dibaca satu alif, tidak dipanjangkan satu alif, sedangkan alif setelahnya merupakan hamzah wasal, yaitu tidak dibaca pada saat berada di tengah-tengah kalimat, sehingga setelah melafadzkan zi langsung dimasukkan kepada sin sukun. Kamathalil ladzis, langsung, jangan sampai matnya masih ada ladzis, itu salah. Yang benar dihilangkan dulu matnya dan dimasukkan kepada sin sukun. Kamathalil ladzis tawqada nara, tawqada ada tak berharokat fathah,
setelah harokat fathah ada waw sukun, di situ bacanya layyin atau lentur, tauqada, namun jangan sampai miring, tauqada, tau harus tauqada nara, na mat tabi'i, naron, na mat tabi'i yaitu panjang satu alif, na ron. Di situ ada huruf ra berharokat tanwin fathah. Namun di sini tidak dibaca tanwinnya dikarenakan waqaf yang disebut dengan mad iwad. Mad iwad yaitu diganti dengan panjang satu alif dan tanwinnya tidak dibaca. Diganti dengan mad atau dibaca panjang satu alif dikarenakan waqaf. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Baik. Dan tanda waqaf di sini kita lihat ada huruf jim kecil yaitu tanda waqaf jaiz. Boleh dilanjutkan, boleh berhenti. Jika dilanjutkan maka tanwinnya naron tetap dibaca dan tidak dibaca dengan mat, melainkan setelahnya ada huruf fa harus dibaca ikhfa hakiki. Falamma mim tasdid dibaca gunnah, ma mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif yang berada pada dua kalimat yang terpisah disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 2,5 alif atau di bawahnya. Abaat, bo ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah berada dalam satu kalimat disebut dengan mad wajib muttasil dan panjangnya wajib tidak boleh kurang dari 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan jari secara berurutan dengan tempo yang sama. Ma haulahu, ma dibaca mat tabi'i, hau dibaca layyin, hu di situ ada ha dhamir maka dipanjangkan satu alif. Zahaballahu, lam jalalah pada lafaz Allahu dibaca tafkhim atau tebal karena diawali dengan harokat fathah. Zahaballahu binurihim, nu mat tabi'i, him mim sukun bertemu dengan waw disebut dengan izhar syafawi. Wa tarakahum fi, demikian juga mim sukun bertemu dengan fa disebut dengan izhar syafawi. Fi mat tabi'i, zulumatin, ma mat tabi'i, zulumatin la yubsirun. Ada ta zulumatin berharokat tanwin kasrah dan selanjutnya ada huruf lam. Di situ disebut dengan idgham bila gunnah, yaitu meleburkan huruf sebelumnya ke huruf yang setelahnya tanpa disertai dengan dengung. Idgham bila gunnah. Fi zulumatil la yubsirun, langsung tin dibaca til, langsung ke lam, dileburkan ke lam namun tanpa didengungkan. Yubsirun, ba berharokat sukun, di situ mengandung hukum bacaan qalqalah yaitu dipantulkan. Qalqalah di sini disebut qalqalah sughra karena berada di tengah-tengah kalimat. Yubsirun, dan terakhir mad arid lisukun. Baik para pemirsa,
Kita ulang dari awal ayat 15 sampai ke 17, kita praktekkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في